Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun kajian kita hari ini saya kutip dari kitab Mau'izatul Mu'minin yang ditulis oleh Imam Jamaluddin Al-Qasimi, merupakan ringkasan daripada kitab Ihya Ulumuddin. Kita akan coba bahas bab tentang salah satu penyakit hati, yakni penyakit hasad, ya, penyakit iri, penyakit dengki. Jadi hasad ni kalau kita terjemahkan adalah iri dengki. Jadi iri dan dengki ini sama, ya, satu kata dia. Jadi ini penyakit yang saya kira cukup berbahaya. Cukup berbahaya, bahkan menjangkit hampir setiap orang, ya, baik orang yang biasa maupun orang yang berilmu. Kalau bahasa kita, bahkan udah jadi kiai, udah jadi ustadz, sifat ini ada juga terkadang, Pak. Ya, terkadang lebih besar lagi. Maka ini penyakit yang memang harus senantiasa kita waspadai dalam diri kita, karena bahayanya luar biasa. Dalam hadis yang cukup kita kenal terkait dengan dengki ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, di mana Rasulullah ingatkan kita, iyakumul hasada. Kata Rasulullah, jauhi kamu, ya, sifat hasad, sifat iri, sifat dengki. Kenapa? Kata Rasulullah, fa innal hasada ya'kulul hasanat. Karena sifat iri, sifat dengki ini akan memakan segala amal kebaikan, amal soleh, amal ketaatan yang kita lakukan. Bahkan digambarkan Rasulullah kama ta'kulun narul haqab, sebagaimana api memakan kayu bakar, ya. Jadi api itu makan kayu bakar itu pelan-pelan, sikit-sikit, hingga tak ada yang tersisa, Pak. Ini yang paling kita takutkan, Pak. Jangan sampai amal ibadah, ketaatan yang kita lakukan, sholat yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan, zikir, baca Quran, dan amal-amal soleh yang kita lakukan habis, hilang. Sementara amal soleh inilah yang kita harapkan menjadi bekal kita, yang akan menyelamatkan kita nanti di hadapan Allah. Ternyata nanti begitu hari kiamat enggak ada lagi, habis semua. Kalau bahasa Rasulullah dalam hadis tersebut ialah al-muflis, orang yang bangkrut. Habis semua amal soleh yang kita lakukan. Maka ini penyakit hasad, penyakit iri dengki ini penyakit yang tak main-main, Pak. Tak main-main. Ya. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim terkait dengan hasad ni, kata Rasulullah, la tuhasadu. Janganlah kalian saling mendengki, wala tuqata'u, jangan saling memutuskan persaudaraan.
Wala tabaghadu, jangan saling membenci. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Ya, artinya apa? Saling berselisih. Wa kunu, tapi hendaklah kalian, kata Rasulullah, menjadi ibadallahi ikhwanan kama amarakumullah. Hendaklah kalian bersaudara sebagaimana Allah perintahkan kepadamu. Qaulu ba'dis salaf, orang-orang soleh yang terdahulu, ada ucapan-ucapan mereka yang menjadi nasihat buat kita. Apa kata mereka? Inna awwala khati'atin kanat hiyal hasad. Dosa pertama, kesalahan yang pertama muncul dalam sejarah manusia. Jadi dosa pertama, kejahatan pertama dalam sejarah manusia itu adalah hasada iblis Adam alaihi salam. Ketika iblis dengki, iri kepada Nabiullah Adam. Artinya apa? Sifat iri dengki ini adalah sifatnya iblis, Pak. Kenapa iblis tak mau sujud kepada Adam? Karena menganggap nggak cocok Adam pada posisi itu. Dia anak baru kemarin, awak anak lama, masa awak disuruh sujud? Itu Pak ya. Masa awak disuruh memberikan penghormatan kepada Adam? Aku lebih soleh, itu dia. Aku lebih mulia, lebih banyak amalku. Aku diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Maka inilah yang memunculkan dengki iblis kepada manusia, kepada Adam. Bahkan sifat dengki ini terus berjalan sampai hari ini, Pak. Kedengkian iblis sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat, akan berusaha untuk menghalang-halangi keturunan Nabiullah Adam alaihi salam untuk taat kepada Allah. Artinya apa? Sifat dengki ini adalah sifat iblis. Maka orang yang memiliki sifat iri, dengki, hasad di dalam dirinya, samalah dia dengan iblis kedudukannya. Wa qala ba'duhum, dan sebahagian ulama mengatakan al-hasidu, orang yang hasad itu la yanalu minal majalis illa muzimmatan wa dhillan. Orang yang dengki itu tidak akan bisa mencapai kasih sayang manusia, kecuali dia akan makin tercela, makin hina di hadapan manusia. Artinya apa? Orang yang dengki ini, orang yang punya sifat iri ini, tak ada yang suka, Pak. Ya, tak ada yang suka. Kenapa? Sifat iri dengki ini hampir semua manusia tak ada yang suka. Bahkan kalau bahasanya itu, orang yang iri dengki pun tak suka sama orang yang iri dengki. Wala yanalu minal malaikah, dan malaikat juga tak suka. Apalagi Allah. Ini dia. Ini dalil-dalil yang menunjukkan tentang begitu buruknya sifat iri, dengki, hasad di dalam diri kita. Kemudian dikatakan di sini, haqiqatul hasadi
wa hukmuhu wa aqsamuhu. Apa itu hakikat hasad? Bagaimana hukum hasad itu dan bagaimana pembagiannya? Al-hasadu naw'ani. Sifat hasad ni dalam kitab ni dikatakan terbagi dua hasad ni, Pak. Sifat iri dengki ni terbagi dua. Ahaduhuma, salah satunya adalah qarahatun ni'mati wa hubbu zawaliha anil mun'imi alaihi. Sifat hasad itu adalah orang yang membenci nikmat yang didapatkan oleh orang lain. Itu Pak ya. Orang hasad itu adalah orang yang membenci nikmat yang didapatkan oleh orang lain, tapi tak sampai di situ. Wa hubbu zawaliha, dan dia senang ketika nikmat tersebut hilang dari orang itu. Ini orang dengki pertama nih, Pak. Dengki pertama itu ialah dia enggak suka orang dapat nikmat, dapat kelebihan, dapat kehebatan, dapat harta, dapat jabatan, dapat kedudukan. Bahkan apa? Hubbu zawaliha. Kalau bisa hilang itu semuanya. Diusahakannya apa? Hilang nikmat yang didapatkan orang tersebut. Ini dia. Kalau bahasa kita itu susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Begitu orang dapat nikmat pening kepalanya, Pak. Begitu orang timpa musibah senang betul hatinya. Tidak. Ini adalah tanda-tanda kedengkian. Ini dengki yang pertama. Yang kedua, adamu mahabbatin zawaliha. Dia enggak suka, enggak senang, enggak menginginkan nikmat tersebut hilang dari orang tersebut. Wa tamanna mislaha, tapi dia ingin mendapatkan seperti apa yang didapatkan orang. Wa hadza yusamma ghibthah. Ini istilahnya disebut dengan ghibthah. Kalau tadi enggak senang orang dapat nikmat, kemudian apa? Kalau bisa nikmat tersebut hilang dari orang tersebut. Yang kedua, dia enggak mau nikmat tersebut hilang dari orang tersebut, tapi dia ingin mendapatkan semisal dengan apa yang didapatkan orang tersebut. Maka ini disebut ghibthah. Maka di antara yang dua ini mana yang diharamkan? Fal awwalu haramun. Maka yang pertama tadi itu adalah hasad yang diharamkan, kedengkian yang diharamkan. Bikulli halin, dengan semua keadaannya, illa ni'matin asabaha fajirun, kecuali nikmat yang didapatkan oleh orang yang berbuat maksiat. Ini harus kita bedakan, Pak. Kita enggak suka nikmat tersebut tidak didapatkan oleh orang lain, dan kita berharap nikmat tersebut kalau bisa hilang. Semakin bertambah nikmat orang tersebut, pening kepala awak. Begitu hilang nikmat tersebut, senang hati awak. Maka ini haram. Tapi ini boleh kita munculkan dalam diri kita
Kalau nikmat yang didapat itu oleh orang-orang yang fajir, Pak. Artinya apa? Orang-orang yang mendapatkan kenikmatan, tapi nikmat tersebut digunakannya untuk menolong orang-orang buat maksiat. Ada orang kaya kampung tuh, tapi apa? Dialah yang mendanai kemaksiatan di kampung tuh. Kalau ini boleh kita doakan, Pak, ya Allah, miskinkan orang tuh. Boleh. Tapi kalau tanpa alasan ini kita doakan orang supaya susah, supaya hilang nikmatnya, nggak boleh, haram hukumnya. Tapi kalau kita doakan, kemudian kita tak senang, berharap kita hilang nikmat tersebut. Kenapa? Karena harta yang didapatkan, kedudukan yang didapatkan seseorang itu malah ia gunakan untuk menolong kemaksiatan. Maka ini boleh hukumnya. Maka ini kedengkian yang diperbolehkan dalam agama. Begitu juga yang tadi ghibthah. Ghibthah ini apa? Semangat kita ingin mendapatkan sesuatu yang didapatkan oleh orang lain. Boleh, tapi kita tidak menginginkan nikmat tersebut hilang dari orang tersebut. Maka ini adalah hasad yang diperbolehkan. Inilah yang disebut Rasulullah, hendaklah kalian iri kepada orang yang banyak hartanya, kemudian apa? Hartanya dia gunakan untuk amal soleh. Iri kita, Pak. Bisalah bapak itu ya, banyak hartanya, sedekah rajin. Kalau bisa kayak gitu juga Allah, itu boleh iri, Pak. Atau apa? Orang banyak ilmunya, kemudian ilmunya bermanfaat kepada orang lain, maka boleh iri ini muncul dalam diri kita. Nah, itu dia. Kemudian di dalam kitab ini juga dibahas asbabul hasad, atau apa? Sebab-sebab yang menjadikan seseorang merasa iri dengki terhadap orang lain. Jadi apa yang menyebabkan orang iri dengki itu ada sebabnya, Pak. Kalau dalam kitab ini dikatakan 4 penyebab orang iri dengki. Pertama, sifat iri dengki ini penyebabnya adalah al-adawah wal baghdha. Adalah disebabkan permusuhan atau disebabkan kebencian dalam diri kita terhadap orang tersebut. Inilah yang biasa buat kita iri dengki itu, Pak. Musuh awak dapat nikmat pening kepala awak, Pak. Tukar kulkas dia, awak yang kepanasan, Pak. Ya. Tukar mobil dia, awak pun naik mobil, Pak. Bulan-bulan tapi naik mobil juga awak, tapi mobil bulan naik darah tuh, Pak. Tak senang mendapatkan nikmat orang yang menjadi musuh kita, orang yang kita benci. Itu dia. Jadi yang menyebabkan orang iri dengki ini pertama, karena yang mendapat nikmat itu musuhnya, karena yang mendapat nikmat itu orang yang ia benci. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang menyebabkan orang muncul sifat dengki dalam dirinya adalah at-ta'azzuz. At-ta'azzuz ini diambil dari kata azza, yang artinya mulia. Maka orang yang ta'azzuz itu adalah orang yang menganggap dirinya adalah orang yang paling mulia.
Jadi orang kalau sudah menganggap dirinya mulia, dialah orang yang paling alim di kampung tuh, dialah yang paling hebat, dia yang paling banyak ilmunya. Nah, ini hati-hati Pak. Dia yang paling soleh, maka amal ibadah ini hati-hati juga kita Pak. Merasa diri kita paling mulia, paling sempurna, maka begitu ada orang yang menandingi kemuliaan kita, muncullah dengki tadi. Hati-hati nih Pak. Maka jangan sampai ibadah kita, kesolehan kita, ketaatan kita menjadikan diri kita merasa mulia. Hendaknya kesolehan kita, ketaatan kita menjadikan kita semakin tawadhu Pak. Salat yang kita lakukan ketika kita menundukkan kepala sejajar dengan kaki kita, menunjukkan apa? Tak ada apa-apanya kita nih. Disinilah setan bermain. Wak kan yang paling mulia di kampung nih, wak yang paling lama di kampung nih, wak yang ngurus tempat ini dulu. Datang orang pendatang baru Pak, wah gayanya sok soleh pula tuh, muncullah dengki. Maka hati-hati. Jadi ketika orang merasa dirinya mulia, maka nanti setan akan masukkan dalam dirinya sifat hasad dalam dirinya. Akhirnya apa? Muncul fitnah. Maka inilah yang nantinya apa? Menggerogoti amal kita Pak. Menggerogoti amal kita. Maka oleh karena itu yang pertama, hilangkan sifat diri merasa mulia. Kalau dulu kan gitu Pak ya. Ada wak lobe di kampung itu, ustad di kampung itu, jangan mulai acara Pak kalau belum datang wak itu. Kalau sempat dimulai acara belum datang wak itu, siap-siap merajuk wak itu. Baru apa katanya? Yang acara kemarin tuh tak diterima Allah tuh. Sanggup dia bilang gitu Pak? Nggak diterima Allah tuh. Kenapa? Bukan dia yang doa. Ini payahnya Pak. Ini payahnya. Merasa diri paling mulia. Dan ketika seseorang menandingi kemuliaannya, maka muncul dengki dalam dirinya. Bagaimana orang yang akan menandingi kemuliaannya, hilang kemuliaan dari orang tersebut. Ini hati-hati. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang menyebabkan muncul sifat iri dengki ini adalah hubbur riyasah. Hubbur riyasahnya apa? Suka menjadi pemimpin. Ada orang gini Pak, suka dia jadi pemimpin. Kalau yang penting di kampung itu apapun acara, dialah pemimpinnya. Kalau ada acara kampung itu pokoknya posisinya di depan lah. Sempat dia nggak di depan, siap-siap lah. Anak remaja dimarahinya lah. Nggak ada sopan anak remaja tuh. Hati-hati. Ada orang suka kepemimpinan Pak. Jadi dia jadi pemimpin itu bukan cari harta lagi Pak. Bukan cari harta lagi. Bukan cari yang lain-lain. Yang carinya apa? Jabatan tadi itu. Walaupun tak ada duitnya. Walaupun tak ada duitnya. Yang penting posisiku sebagai pemimpin. Maka orang yang cinta, ya, haus dengan kepemimpinan, begitu muncul orang yang ingin menandingi kepemimpinannya, maka muncul sifat dengki dalam dirinya. Ini yang ketiga. Yang keempat, ini yang paling parah nih Pak. Kalau yang tadi itu masih lumayan. Ada alasan dia untuk dengki. Yang keempat adalah khubsun nafsi. Memang akhlaknya buruk Pak.
Di kampung itu bukan siapa-siapa dia, Pak. Di tempat itu bukan siapa-siapa dia. Orang yang mulia enggak juga, ke masjid enggak juga, Pak. Pemimpin enggak juga. Tapi pantang lihat orang lebih dari datang orang pendatang yang lebih dari orang kampung tuh. Kompor-komporinya, Pak. Ada tuh. Ini apa? Artinya apa? Akhlaknya buruk, memang bawaannya buruk. Tengok tuh. Tak bagus kepemimpinan siapa tuh. Begitu awak tawari, wah lah jadi pemimpin, kalau aku nggak bisa. Gitu, Pak ya. Tukang kritik lah, Pak ya. Tukang kritik. Tengok tuh. Kayak gitulah dibuatnya. Tapi awak bisa nggak? Nggak bisa juga memang katanya. Nah, ini hati-hati nih. Maka ini sifat buruk bawaan seseorang. Tidak ada yang dia cari, tapi apa? Memang tak senang lihat orang lebih. Ini kan bahaya nih, Pak ya. Bahaya nih. Maka bagaimana cara mengobatinya? Ketika sifatnya ada dalam diri kita, obatilah segera. Kenapa? Jangan sampai amal ibadah kita habis. Pertama, cara mengobatinya kita harus tahu ilmu bahaya daripada dengki ini. Pertama, dengki ini makan amal ibadah kita, makan amal soleh yang kita lakukan. Yang kedua, sifat iri dengki ini merusak keimanan kita kepada Allah. Kenapa? Orang iri dengki ini kan menganggap seakan-akan Allah itu tak tepat memberikan nikmat, Pak ya. Itulah dia. Kok dia yang dikasih harta sama Allah? Cocoknya aku inilah. Gitu dia. Berarti Allah ini tak pintar, bahasanya gitulah. Kok dia yang dapat jabatan, seharusnya aku inilah. Artinya orang yang dengki ini tidak beriman kepada qada dan qadarnya Allah. Maka yakinkan dalam diri kita, ketika seseorang dapat nikmat, ketika seseorang dapat jabatan, ini semua ketentuan Allah. Ridho kita. Ridho kita. Ini semua ketentuan Allah, pasti ada hikmahnya. Walaupun dia tidak ibadah, Allah kasih nikmat, pasti ada hikmahnya. Ini yang kedua. Kemudian apa? Sifat iri dengki ini hanya nyiksa diri kita, Pak. Ya, Pak ya. Sifat iri dengki ini kan nyiksa diri kita, Pak ya. Orang yang dapat nikmat tenang-tenang, ketawa-ketawa, awak di rumah. Istri dimarahi, anak dimarahi, kenapa? Lagi nggak enak hati, Pak. Jadi apa? Orang iri dengki ini nyiksa diri aja, Pak. Nggak ada manfaatnya sama awak. Agama awak rusak, dunia awak rusak. Tahulah kalau udah hati ini apa, Pak? Busuk, Pak ya. Muncul penyakit dalam diri. Begitu penyakit hati ini kita biarkan, muncul penyakit jasmani. Muncul penyakit jasmani. Kemudian apa? Harus dimunculkanlah sifat tawadu dalam diri kita. Jadi untuk mengobati rasa dengki ini, tawadu kita. Ketika kita lihat orang dapat kenikmatan, oh mungkin dia amalnya lebih banyak daripada aku. Memang tak di masjid dia, mungkin masjid sebelah. Gitu, Pak ya. Memang tak ke masjid dia, mungkin di rumah ibadah dia. Mungkin tak baca Quran di masjid, mungkin di rumah. Itu dia. Dan yang harus kita tanamkan dalam diri kita,
Orang yang hari ini bukan ahli ibadah, belum tentu akhir hayatnya tidak ahli ibadah. Begitu juga kita yang mungkin hari ini ahli ibadah, tidak tahu kita kapan akhir hayat kita, apakah kita termasuk yang ahli ibadah. Maka oleh karena itu tanamkan sifat tawadhu dalam diri kita. Kemudian apa? Kalau bisa kita doakan orang yang kita benci itu, Pak. Inilah cara satunya, Pak. Berat memang, Pak. Orang yang menjadi musuh kita, orang yang paling benci, orang yang paling tidak kita sukai, doakan dia untuk kebaikan, Pak. Inilah obat supaya apa? Supaya jangan muncul iri, dengki, hasad di dalam diri kita. Mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini, karena memang sifat iri, dengki ini sangat berbahaya, terutama berbahaya bagi akidah kita, juga berbahaya bagi amal kita. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari sifat iri dan dengki ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.